ditanamlah sorghum tersebut di lahan 2 hektar. Yang terjadi apa kemudian? Penanaman di bulan Agustus, waktu itu memang belum ada hujan. Dan kita lakukan penanaman itu, lalu yang terjadi adalah dari 2 hektar penanaman sorghum itu, 1 batang pun tidak ada yang tumbuh gitu kan. Itu ajaib juga karena 2 hektar itu bukan lahan yang kecil dan yang ditebar pun bibitnya bukan sedikit gitu. Ada lebih kurang 7 kilogram ditebar biji sorghum di lahan 2 hektar. Bijinya sendiri kecil-kecil, segini bijinya itu ya. Seperti ini ya. Nanti kita bisa lihat lagi. Nah, itu nggak ada satupun yang tumbuh. Lalu kemudian memang setelah divalidasi, dilihat apa penyebabnya, antara lain yang utama adalah dari visibilitas atau tingkat pertumbuhan biji itu memang sangat minim. Dan itu yang sempat menjadi lalai diperhatikan di awal, tingkat kehidupan dari benih itu sendiri. Nah, setelah dilihat lebih lanjut, kenapa itu tidak tumbuh, ternyata sudah expired dari benih itu sendiri. Jadi benih pun ada masanya, ada ED-nya, expired date-nya. Nah, dibicarakan, didiskusikan, diobrolkan dengan Mas Guru, dengan Pak Eko, dengan rekan-rekan, termasuk Mas Gatot juga. Ini gimana langkah lanjutnya? Mas Guru bilang terus sampai ketemu berhasil gitu. Maka dilakukan lagi upaya untuk penanaman lagi. Nah, tapi tidak seluas 2 hektar. Itu pun masih di musim kemarau. Artinya belum ada hujan sama sekali di daerah penanaman sorghum tersebut. Maka kita lakukan uji coba di lahan sekitar 0,5 hektar. Artinya tidak seluas langsung 2 hektar ditanami lagi. Dan itu yang terjadi, kita harus berjuang untuk mensuplai air. Karena belum ada hujan sama sekali, kita datangkan air, kita siram air tiap hari gitu. Dan kemudian mulai ada 1-2 itu yang tumbuh. Ya. Nah, tapi yang terjadi adalah pertumbuhannya sangat lambat dan sangat kuntet gitu. Kembali situasi yang tidak menyenangkan itu akhirnya kita diskusikan lagi, kita bicarakan lagi sampai akhirnya Mbak Diana dan Pak Eko datang ke lokasi melihat kenapa kok pertumbuhan dari sorghum ini tidak sebaik yang diharapkan. Kemudian sewaktu Mbak Diana ke sana, Pak Eko ke lahan melihat dan sebagainya, yang diberikan pelajaran ke saya dan ke kami, saya sama Mas Dana di Kuningan ini, garap lahan ini. Itu bukan pertama-tama soal teknis, tapi soal energi kasihnya pada tanaman sorghum. Jadi Mbak Diana, Pak Eko itu nggak bicara gimana teknis menanam sorghum yang benar, tapi yang diajarkan waktu itu adalah menyapa sorghum tersebut. Ini satu hal yang menurut saya juga nggak masuk logika gitu kan ya. Sementara di sini saya pusing bagaimana ngambil langkah untuk secara teknis bisa membuat sorghum tumbuh. Kehadiran mereka justru mengajarkan sesuatu hal yang berbeda. Sapa sorghum itu, pancarkan energi kasih dari sorghum ke sorghum itu. Gitu. Mereka juga makhluk hidup.
Antara percaya atau tidak percaya, Pak Nyoman, teman-teman ya, seminggu kemudian setelah kedatangan Mbak Diana dan Pak Eko itu yang namanya sorghum melonjak luar biasa ketinggiannya. Bahkan kalau bisa dibilang dari yang sebelumnya sangat lambat, itu bisa mencapai 3 kali lipat pertumbuhan kecepatan dari sorghum itu. Waktu kemudian saya seminggu kemudian datang ke lahan dan melihat pohon tersebut, saya sangat kaget karena apa yang selama ini saya pandang dari pohon sorghum itu sangat susah untuk tumbuh, setelah kehadiran dari Mbak Diana dan Pak Eko itu yang mengajarkan tentang vibrasi kasih itu pada pohon sorghum, udah panglingnya luar biasa dengan tanaman sorghum yang kemudian tumbuh dengan bagus seperti itu gitu. Nah itu yang kemudian yang saya alami juga secara ajaib lah bisa dibilang gitu ya, miracle. Karena sorghum kalau secara teknis sebenarnya sangat sederhana untuk penanamannya karena dia jenis jagung. Dan jagung sudah sangat biasa orang menanam dengan tingkat kemudahan yang juga bisa setiap orang tahu gitu bagaimana menanam jagung. Dan sorghum secara teknis sebenarnya lebih mudah tumbuh dibandingkan jagung itu sendiri. Tapi kenapa kok ini saya mengalami tingkat kegagalan seperti ini? Nah, kemudian yang terjadi adalah dengan pertumbuhan yang pesat setelah ada teknik yang non teknik itu, istilahnya teknik yang non teknik itu ya tadi vibrasi kasih itu pada pohon sorghum itu, bagaimana akhirnya saya juga mulai menyapa pohon sorghum itu dengan energi kasih juga gitu, tidak sebatas memberi pupuk kandang, tidak sebatas memberi cair POC seperti itu. Nah, itu pengalaman yang pertama di lahan yang 2 hektar tersebut. Nah, kemudian lahan satu lagi di lahan Palutungan dengan luas yang memang tidak terlalu luas. Saya tanam di lahan PT BNGR seluas 1.300 meter, 1.400 meter persegi lah sekitar segitu. Tanamin sorghum dengan beberapa jenis. Ada yang ketan, ada yang beras. Nah, ketinggian lahan Palutungan itu lebih kurang sekitar 1.050 mdpl. Sementara kalau yang lahan 2 hektar itu ketinggiannya lebih kurang 300 mdpl. Minyak kelembaran, nak? Kenapa? Nah, pada penanaman di daerah Palutungan ini juga ada menariknya juga. Menariknya itu apa? Sorghum ini tumbuh, tapi tidak sebesar lahan yang ada di daerah dataran rendah. Kalau ditanya apakah bibitnya berbeda? Enggak, bibitnya sama. Sama-sama itu bibitnya ya. Lalu juga perlakuannya pun sama gitu. Tapi ternyata jenis tanahnya menjadi berbeda dan cuaca juga berbeda. Suhu udara di dataran tinggi dan suhu udara dataran panas ini juga menjadi berbeda. Yang menariknya di Palutungan itu adalah di sana sorghum pendek-pendek tapi udah berbuah, itu yang menariknya itu. Sehingga saya tidak perlu jinjit atau tidak perlu ngangkat-ngangkat kaki untuk bisa panen sorghum itu sendiri gitu. Nah, itu yang di daerah Palutungan, hanya batangnya memang tidak sebesar yang di dataran rendah. Secara teknis
sorghum, informasi yang saya dapat dari internet, dari teman-teman gitu ya, membutuhkan sinar matahari yang panjang. Artinya sekitar 6 sampai 8 jam sinar matahari. Nah, di Parutungan sendiri sinar matahari sangat kurang di sana karena daerah pegunungan. Tapi tumbuh juga gitu. Nah, kemudian kita coba compare Parutungan dataran tinggi seperti itu dan dataran rendah seperti itu. Pada prinsipnya bahwa sorghum itu sebenarnya tanaman yang sangat mudah untuk tumbuh dan sangat bisa dibilang mudah juga untuk kita tanam dimanapun dan pada situasi apapun juga. Hanya kalau pada skala besar ada beberapa yang memang harus diperhitungkan. Terutama suplai air di awal-awal penanaman gitu. Kalau misalnya pada skala kecil, istilahnya kita tanam di halaman kita, musim apapun juga pasti akan tumbuh sorghum, asal kita sirami secara rutin gitu. Kalau pada skala yang hektaran, memang harus diperhitungkan tentang gerak alam itu juga gitu. Pada musim apa kita harus tanam sorghum tersebut. Gitu. Nah, kemudian setelah penanaman di awal dengan tingkat curah hujan yang baik, udah sorghum yang pada tahap berikutnya kita tanam di lahan 2 hektar tersebut itu bisa tumbuh dengan baik juga gitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan juga kalau kita menanam pada tingkatan yang skala besar, lahan luas. Saya nggak tahu, sementara gitu dulu Pak Nyoman atau diinspirasi dengan tanya jawab dan sebagainya gitu. Itu sementara gitu dulu atau gimana Pak Nyoman? Baik, terima kasih Pak Agus. Ini mungkin ada beberapa slide dari foto kiriman Pak Agus. Sambil dulu mungkin Pak ya. Boleh. Ya, ini yang kondisi Parutungan ya. Nah, ini berkaitan dengan memuliakan ibu bumi. Ini saya sengaja kirim ke Pak Nyoman ya untuk di-share karena kondisi lahan seperti ini tuh kondisi lahan yang menurut saya sih menyedihkan karena ibu bumi tidak dimuliakan dengan kondisi seperti ini gitu. Nganggur bertahun-tahun istilahnya, nggak dirawat, nggak dipelihara gitu. Nah, kemudian inspirasi itu yang akhirnya melangkahkan kaki PT BNGR untuk memuliakan ibu bumi di daerah Parutungan. Kondisinya seperti ini di ketinggian 1050 mdpl. Dan kemudian di sebelahnya itu sudah mulai ada penggarapan, di mana kita buatkan juga lubang-lubang dan juga kita berikan kotoran hewan untuk mulai penanaman sorghum itu. Gitu Pak Iman. Nah, ini yang tadi saya cerita tentang kondisi tanaman yang ada di Parutungan. Pendek-pendek, imut-imut gitu ya. Berbanding terbalik dengan yang nanamnya gede gitu ya. Ini pohonnya imut-imut. Aduh, amit-amit ya. Nah, itu yang terjadi di Parutungan. Tapi sudah berbuah mereka. Dan buahnya itu juga ya termasuk padat juga. Ya. Memang di sisi lain ada keuntungan untuk proses panennya, artinya tidak harus loncat-loncat untuk memotong bulir-bulir sorghumnya gitu. Nah, setelah dilakukan pemuliaan ibu bumi di lahan Parutungan, selain ditanam sorghum juga kita tumpang sari dengan kopi Arabica. Nah, ini yang akan menjadi tanaman berikutnya. Kopi Arabica ini kita tanam lebih kurang sekitar 500 pohon kopi Arabica di Parutungan.
Itu kondisi terakhir sorghum lahan parutungan. Nah, kalau ini lahan yang ada di daerah Ciawi, Gebang, Kuningan yang seluas 2 hektar itu. Pada posisi sangat awal, kondisi lahan seperti ini, istilahnya nganggur sama sekali. Nah, ini mulai dilakukan penggarapan. Penggarapan dengan menggunakan traktor dan sebagainya karena memang cukup luas 2 hektar. Seperti itu, Pak Yoman. Ada gambar berikut. Nah, ini mulai pada tanaman sorghum yang tumbuh dengan baik ya. Kalau tadi diceritakan kedatangan Mbak Diana dan Pak Eko, nah ini sorghum yang setelah kedatangan Mbak Diana dan Pak Eko. Jadi kondisi sorghum mulai tumbuh dengan pesat seperti ini gitu. Dan itu memang fotonya agak kecil, tapi kira-kira gambarannya seperti itu, setinggi itu sorghum yang ada di lahan 2 hektar itu. Dan yang foto saya sedang pegang sorghum itu di tengah-tengah itu adalah sorghum yang ada di 5.000 meter atau setengah hektar dari waktu itu yang kita tanam. Sementara yang sebelahnya itu sorghum yang baru ditanam pada tanggal 28 Oktober. Nah, ini berangkat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, ada kegagalan-kegagalan dan sebagainya. Kalau Mas Guru bilang tanaman sebelumnya ada yang mengalami luka batin gitu ya. Nah, dan juga sangat tergantung dari kejernihan penanamnya katanya. Jadi seiring dengan kenaikan kejernihan penanamnya akan semakin meningkatkan keberhasilan, kata Mas Guru, nyindir-nyindir seperti itu gitu kan ya. Dan memang pada berikutnya, penanaman berikutnya memang visibilitas atau kemungkinan tumbuh dari tanaman di sorghum di lahan itu lebih tinggi, sekitar 80% lah tanaman sorghum yang ditanam itu tumbuh dengan baik. Ini kita lakukan penyemprotan POC, pupuk organik cair. Nah, kendala di lapangan yang masih menjadi sebuah pertentangan batin gitu ya, kalau bisa dibilang secara teknis ini, memberi pupuk pada tanaman itu tampak karung dengan berat lebih kurang sekitar 30 kilo sudah mampu memberi pupuk pada tanaman lebih kurang sekitar 1 hektar gitu ya. Jadi ringan, tidak lama, tapi bisa memberi rangsangan pertumbuhan pada tanaman lebih tinggi, lebih baik. Sementara ya diketahui bahwa penggunaan pupuk kimia itu akan merusak ibu bumi. Tapi masalahnya saat kemudian mengelola lahan dengan luas yang begitu besar, tidak mudah untuk membawa pupuk-pupuk kandang atau membawa kompos ke lahan. Gambar berikutnya, di mana waktu saya coba bandingkan, nah ini bisa dibandingkan karung 1 kimia, lalu dibawa dengan sangat ringan ke lahan 1 hektar, 1 hari beres sudah. Tapi kalau pupuk organik, yaitu gambarnya berkarung-karung saya harus memberi pupuk pada 1 hektar tanaman sorghum itu gitu.
itu sebuah apa ya, godaan atau tantangan tertentu gitu. Ya enak pakai pupuk kimia kalau dari segi tenaga, dari segi dana, karena kalau pupuk yang 1 karung itu cuma seharga 130.000 untuk 1 hektar. Sementara pupuk kandang itu saya harus mengeluarkan di angka lebih kurang 800.000 untuk mengisi pupuk di lahan 1 hektar itu. Nah, ini juga menjadi sebuah pergulatan batin tertentu gitu kan. Tapi bahwa kemudian kembali pada visi awal, bagaimana akhirnya kita memuliakan bumi. Itu sendiri sih yang kembali pada gerak semesta itu sendiri gitu. Nah, ini perbandingan-perbandingan yang terjadi di lapangan. Jadi kondisi lapangan di Kuningan ini ada 2 lokasi, pertama daerah Palutungan dan kedua di Ciawi Gebang. Palutungan di ketinggian sekitar 1.100 meter, Ciawi Gebang 300 meter. Luas lahan di Palutungan yang ditanami sorghum memang tidak besar, sekitar 1.500 meter persegi, sementara di Ciawi Gebang 2 hektar. Jenis tanaman sorghum itu beras, sorghum beras, dan sorghum ketan. Sementara hasil yang terlihat di Palutungan itu lebih pendek, di Ciawi Gebang lebih tinggi. Kemudian jumlah bulir sorghumnya memang di Palutungan lebih sedikit, sementara di Ciawi Gebang lebih banyak. Lalu ukuran-ukurannya lebih imut-imut, kalau di Ciawi Gebang besar-besar. Itu sih Pak Nyoman. Nah, ini yang dari Palutungan tuh yang seperti ini yang saya punya. Ini foto-foto terakhir. Yang pertama itu kondisi Palutungan seperti itu, pohon sorghumnya yang pendek-pendek, yang imut-imut itu, sementara sebelahnya itu kondisi pohon sorghum yang ada di Ciawi Gebang. Nah, kemudian tanggal 28 Oktober ditanam di lahan Ciawi Gebang setinggi itu, terakhir sudah setinggi yang sebelahnya itu. Itu sih perkembangan di sorghum di situ. Nah, itu Wagyu sorghum gitu, Pak Kumis gitu di situ. Sorghumnya yang itu jenis ketan seperti ini. Nah, ini jenis ketan kalau ini yang di daerah Ciawi Gebang. Sementara kalau yang ini di daerah Palutungan, ini beras. Kalau yang ini bentuk seperti ini. Jadi memang sorghum juga ada beberapa macam sih. Nah, ini yang bentuk berasnya. Gitu. Kalau kemudian kreatif yang namanya bentuk yang seperti ini bisa dijadikan hiasan rumah. Artinya ada yang kemudian dicat gitu ya, dijadikan pajangan atau diisikan ke vas bunga gitu seperti itu. Karena ini cantik juga sebenarnya kalau dihias-hias itu jadi kerajinan rumah tangga gitu. Seperti itu. Gitu Pak Nyoman. Baik, terima kasih Pak Agus untuk sharingnya yang sangat menginspirasi ya, dari awal tidak tahu apa itu sorghum ya Pak ya, sampai kemudian mengalir berproses, menjumpai keajaiban miracle tadi ya, dan beberapa ya pembelajaran ya, tahu benihnya tadi ada expired date juga, kemudian bagaimana harus disapa juga ya, di kulon-kulon juga kan ya, dengan kasih tadi, kemudian baru tumbuh dengan perbedaan lokasi juga akan mempengaruhi gitu ya. Kemudian juga perlunya matahari tadi ya, jelas untuk tanaman untuk bertumbuh, supaya air dan sebagainya. Saya pikir ini beberapa ya eksperimen juga ya, pengalaman yang kemudian nanti bisa kita bukukan gitu ya,